yang sama-sama kita muliakan, rekan saya dari Kopertais yang sudah hadir di tengah-tengah kita, tetamu kita dari Yusin dan dari Unisirat. Kalau Unisirat ini bukan tetamu, tapi dia datang ke rumah sendiri, karena antara Umri dan Unisirat itu punya ikatan batin yang luar biasa. Saya sendiri pun terpaksa setengah kerat bulan di Pekanbaru dan sekerat lagi berada di Perlis. Karena di samping rektor di Umri, saya juga menjadi Vice Chancellor di Umam. Jadi bolak-balik wakil-wakil rektor, para dekan yang hadir, especially the Dean of Faculty of Islamic Studies yang hari ini mirip seperti Sunan Kalijaga, ketua panitia, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Last week, minggu lalu, saya diminta khutbah Idul Adha di Auckland, New Zealand. Saya pergi ke New Zealand, lebih kurang 5 hari di New Zealand. Selepas itu, saya diminta ceramah di Ikatan Keluarga Indonesia yang ada di Sydney, Australia. Saya pun tinggal di Australia lebih kurang 4 hari. Selama tinggal di Auckland, di New Zealand, dengan di Sydney, ada sesuatu yang menarik. Yang ini dapat dilakukan oleh Faculty of Islamic Studies. Apa itu? Sesudah saya khutbah, kita mengadakan acara makan-makan. Waktu itu PCIM dan Persatuan Masyarakat Indonesia di New Zealand menyatakan bahwa New Zealand dan Australia sekarang membuka luas-luas masyarakat yang ingin apply menjadi permanent resident. Dengan catatan umurnya harus 40 tahun ke bawah. Below 40 years old. Lalu mereka bermohon agar yang dikirim itu adalah guru-guru agama. Proyek yang pertama yang mungkin adalah KKN, Community Service. KKN diadakan di New Zealand. Karena New Zealand itu seperti juga Australia mengeluarkan visa antara 1 sampai 5 tahun. Kalau kita ke Malaysia 1 bulan. Kalau kita ke Thailand kadang-kadang diberi 45 hari. Tapi kalau New Zealand dengan Australia itu 1 tahun sampai 3 tahun. Ketika saya apply di Australia, anak saya dapat 3 tahun, saya dapat 5 tahun. Ketika apply di New Zealand, anak saya dapat setahun, saya dapat 3 tahun. Lalu, begitu mereka KKN di sana, mereka juga sudah bisa apply untuk kerja di tempat-tempat tertentu di New Zealand. Sesudah mereka apply, mereka KKN seperti biasa. Jika
apply itu di-approve, maka mereka sudah bisa mengajukan permanen residen. Lalu kawan-kawan di sana menyatakan, demi untuk dakwah Islam, sebaiknya orang-orang Indonesia yang datang ke New Zealand, bekerja di sana, dapat permanen residen di sana, jangan pulang lagi ke Indonesia. Dan paling penting, mereka harus menikah dengan orang tempatan. Kalau orang New Zealand, orang Maori namanya. Kalau orang Australia, orang Aborigin. Andai kata kita nikah dengan orang Maori dan orang Aborigin, kemungkinan dakwah itu sangat besar. Dan hari ini, yang banyak menikah dengan orang Maori dan orang Aborigin justru pendatang-pendatang dari Lebanon. Yang hebatnya, begitu mereka menikah dengan orang Lebanon, diperlakukan dengan baik, itu bukan hanya dia, keluarganya, bahkan satu suku sakatnya masuk Islam. Jadi bagi mahasiswa UMRI, khususnya mahasiswa Faculty of Islamic Studies, tolong buat program yang lebih real dalam internasionalisasi dakwah. Ini kita orang Minang nikah dengan orang Jawa. Orang Jawa nikah dengan orang Batak. Artinya kita terlalu cinta dengan local quality. Paling jauh nikah dengan orang Malaysia. Ya sama saja serumpun. Coba berpikir ke depan, bagaimana dakwah kita itu ke benua lain. Kita berdakwah ke New Zealand, berdakwah ke Australia dengan cara dakwah melalui pendidikan dan pernikahan. Tapi kalau orang seperti ketua panitia tadi, adinda kita itu, nggak usahlah berpikir untuk poligami pula ke sana. Berikanlah kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswa kita.